Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diayu Alfianti dengan NRP 50012111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu rangkuman dari jurnal Principle of Treasure Kinetic Analysis in Oncology. Pada PPT yang ini yaitu ada part 1 yang menjelaskan tentang principle and overview of methodology. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada abstrak, tujuan, pengenalan PET, pembatasan statistik pencitraan, analisis kinetic treasure, model kinetik, akuisisi data, estimasi parameter kinetik, dan juga implikasi klinis. Yang pertama ada abstrak. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang analisis prinsip kinetic treasure dalam pencitraan kanker menggunakan PET. Meskipun PET memungkinkan pencitraan non-invasif yang cukup dalam mengenai biologi kanker, dalam bagian pertama akan menjelaskan dasar-dasar analisis kinetic treasure, menyajikan kerangka kerja untuk pemodelan, kuantifikasi, dan interpretasi kinetic treasure. Selain itu, jurnal ini membahas pengaruh analisis kinetik terhadap keputusan klinis dan interpretasi hasil PET, serta memberikan gambaran tentang metode dan contoh yang relevan dalam aplikasi onkologi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, prinsip analisis kinetika treasure untuk aplikasi onkologi. Di sini tuh maksudnya analisis kinetika treasure memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses biologis dalam kanker seperti metabolisme, transportasi, dan interaksi dengan target sel. Kemudian memberikan informasi lebih dari sekedar pengukuran statis, memungkinkan evaluasi respon terapi dan prognosis. Dan kedua ada metode analisis kinetika PET untuk kanker. Di sini tuh maksudnya metode yang digunakan dalam analisis kinetika PET ini meliputi model 1 kompartemen dan 2 kompartemen. Model ini memanfaatkan kurva waktu aktivitas untuk menghitung parameter seperti laju pengiriman treasure ke jaringan, retensi, dan pembebasan kembali ke aliran darah. Terus yang ketiga ada aplikasi pemodelan kinetik untuk kebutuhan diagnostik spesifik kanker. Maksudnya itu pemodelan kinetik sendiri dapat membantu menginterpretasi gambar PET dengan lebih akurat, kemudian menghindari kesalahan yang mungkin timbul dari pengukuran statis, kemudian penting untuk pengambilan keputusan klinis seperti menentukan respon terhadap terapi dan merencanakan perawatan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada slide tentang pengenalan PET. Pada jurnal ini tuh dijelaskan bahwa PET atau Positron Emission Tomography adalah teknik pencitraan non-invasif yang memungkinkan visualisasi proses biologis dalam tubuh dan sangat diinginkan dalam onkologi karena kemampuannya untuk mendeteksi penyebaran kanker, mengkarakterisasi fenotip, dan menilai respon terapi secara komprehensif. Kemudian yang kedua ada radio treasure. Seperti 18 FDG adalah senyawa radioaktif yang dirancang untuk menargetkan proses biologi spesifik dalam sel kanker yang termasuk metabolisme, aliran darah, dan ekspresi reseptor. Dengan menargetkan sebuah proses, radio treasure memberikan informasi yang cukup penting. Kemudian selanjutnya ada analisis kinetic treasure, di mana analisis kinetika treasure sendiri dalam PET akan melibatkan cara bagaimana radio treasure berinteraksi dengan jaringan kanker setelah disuntikan, di mana akan melibatkan proses pengantaran, penyerapan, dan pelepasan treasure dalam sel kanker. Kemudian terdapat proses kinetik yang akan terjadi antara lain, yaitu yang pertama adanya pengantaran yang dimana treasure dikirim ke tumor melalui aliran darah. Kedua, transisi yang merupakan proses treasure melewati membran kapiler dan mengalir melalui ruang interstisial ke dalam sel. Yang ketiga, ada pengikatan terjadi di mana treasure mengikat molekul target, misalnya reseptor tumor. Dan yang keempat, adanya pelepasan sendiri yang terjadi ketika treasure dapat dilepaskan kembali ke aliran darah setelah mengalami reaksi enzimatik. Di sini pada jurnal ini terdapat gambar yang menunjukkan adanya
proses kinetic treasure. Terus yang ke 7 selanjutnya ada model kinetik. Di sini ada 2 jenis model, yaitu yang pertama ada model 1 kompartemen dan model 2 kompartemen. Maksudnya model 1 kompartemen sendiri itu menggambarkan treasure yang dipindahkan secara reversibel antara jaringan yang lain dan jaringan utama, dimana akan memiliki parameter utama. Yang pertama ada K1, maksudnya itu konstanta transfer dari darah ke jaringan. Yang kedua ada K2, yang dimana itu merupakan konstanta transfer dari jaringan kembali ke darah. Untuk yang model 2 kompartemen ini itu ada parameter tambahan, dimana model ini tuh dimaksudkan untuk memperhitungkan interaksi treasure dengan target di dalam sel. Nah, parameter tambahnya tuh bisa dinamain K3, dimana ini tuh maksudnya konstanta yang menggambarkan laju pengikatan atau metabolisme treasure. Yang kedua ada K4, konstanta untuk pelepasan dari kompartemen terikat kembali ke kompartemen reversibel. Pada jurnal ini juga diberikan gambar bagaimana cara kedua kompartemen ini bekerja. Selanjutnya ada akuisisi data. Akuisisi data dalam analisis kinetic treasure PET melibatkan pengumpulan informasi waktu nyata tentang bagaimana treasure diserap oleh jaringan. Proses akuisisi data akan menghasilkan datasheet 4D yang mencakup 3 dimensi spasial dan waktu yang diperlukan untuk analisis kinetik yang cukup akurat. Dan posisi akuisisi antara lain ada posisi tidur dan ada injeksi treasure. Posisi tidur merupakan data dinamis diambil pada satu posisi tempat tidur, difokuskan pada area anatomi yang relevan untuk pengukuran treasure. Maksudnya posisi tidur sendiri itu di sini waktu pasien itu dibaringkan dalam alat PET. Kemudian injeksi treasure itu radio treasure yang disuntikan dan pemindaian dilakukan secara kontan untuk menangkap penyerapan treasure oleh jaringan. Kemudian slide selanjutnya ada pengambilan data dinamis. Yang pertama, data dikumpulkan dalam model list, kemudian diparse menjadi bingkai waktu. Dan selanjutnya, bingkai awal yang dimana waktunya itu 5-10 detik, itu diambil segera setelah injeksi, kemudian dibingkai dengan yang lebih panjang, yaitu sekitar waktu 1-5 menit, untuk mengurangi kebisingan gambar. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kurva aktivitas waktu. Di sini data menghasilkan kurva aktivitas waktu yang mencerminkan konsentrasi treasure dalam jaringan selama pemindaian. Selanjutnya ada kalibrasi data. Semua kurva yang sudah didapatkan tadi itu dikalibrasi ke dalam unit yang sama dalam SUV atau konsentrasi aktivitas untuk memastikan konstensasinya, maksudnya nilainya itu tetap konstan atau enggak. Langsung yang selanjutnya ada pengukuran kurva pembersihan plasma. Di sini maksudnya kurva pembersihan plasma diukur melalui analisis gambar atau pengambilan sampel darah, sering menggunakan pendekatan hibrida. Kemudian ada estimasi parameter kinetik. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu model kinetik. Parameter diestimasi menggunakan model kompartemen yang mencakup tadi ada model 1 kompartemen dan 2 kompartemen, K1, K2, K3, dan K4 yang menggambarkan interaksi treasure dengan jaringan. Yang kedua ada kurva aktivitas waktu, di mana data pemindaian menghasilkan kurva aktivitas waktu untuk jaringan dan plasma yang digunakan untuk analisis. Yang ketiga ada optimasi parameter, di mana parameter dioptimalkan dengan membandingkan kurva yang diukur dan model. Proses ini menggunakan fungsi chi-square atau x kuadrat untuk meminimalkan perbedaan. Yang keempat adanya hasil estimasi, di mana parameter yang dihasilkan memberikan wawasan tentang laju pengambilan dan metabolisme treasure, penting untuk diagnosis dan pengobatan kanker. Selanjutnya ada implikasi klinis. Di sini pada jurnal ini analisis kinetic treasure memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme kanker yang membantu dokter dalam membuat keputusan klinis yang lebih baik terkait diagnosis dan pengobatan. Dengan menggunakan parameter kinetik,
klinis dapat lebih akurat menilai respon tumor terhadap terapi dibandingkan dengan data statis. Selain itu, mendukung adanya pengembangan radiotracer baru, meningkatkan efektivitas pencitraan dan memungkinkan optimalisasi protokol pencitraan untuk menggunakan klinis secara keseluruhan. Analisis kinetic tracer sangat penting untuk meningkatkan diagnosis, terapi kanker dan juga penelitian onkologi. Oke, pada slide selanjutnya yaitu dilanjutkan di jurnal yang kedua atau part 2-nya yang akan membahas tentang example and future direction. Di jurnal ini sendiri itu ada beberapa poin yang bisa ditulis. Yang pertama, menjelaskan aplikasi analisis kinetik PET dalam onkologi. Yang kedua, mencantumkan aplikasi penelitian dan klinis di onkologi. Dan yang ketiga, membahas aplikasi masa depan pemodelan kinetik dalam penelitian kanker. Terdapat pendahuluan, di mana pendahuluan dalam jurnal ini sendiri itu berisikan analisis kinetik PET atau positron emission tomografi merupakan alat yang sangat berharga dalam penelitian dan praktik klinis onkologi. Dengan memanfaatkan data dinamis dari radiotracer, analisis ini tidak hanya memberikan informasi tentang penyerapan statis, tetapi juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses biologis yang terjadi dalam jaringan tumor. Melalui pemodelan matematis interaksi antara radiotracer dan jaringan, analisis kinetik dapat menguantifikasi aspek-aspek penting dan dari biologi tumor termasuk refusi, metabolisme, dan proliferasi sel. Kemudian adanya metodologi. Pada jurnal ini, analisis kinetik PET atau position emission tomography menggunakan pendekatan matematis untuk memahami interaksi antara radiotracer dan jaringan tumor. Metodologi ini terdiri dari beberapa langkah dalam pemodelan dan analisa data, antara lain yang pertama, pengumpulan data dinamis terjadi setelah injeksi radiotracer. Pasien menjalani pemindaian PET yang mencatat perubahan konsentrasi tracer dalam jaringan seiring waktu. Data ini sendiri memberikan informasi tentang penyerapan, retensi, dan washout tracer dari jaringan yang penting untuk pemahaman proses biologis yang terjadi. Yang kedua, pemodelan matematis, di mana data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model kompartemen. Model ini menggambarkan jaringan sebagai kompartemen yang saling berinteraksi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai transportasi dari metabolisme radiotracer dalam jaringan tumor. Slide selanjutnya masih tetap metodologi dan proses model kompartemen tadi itu ada dua, yaitu model satu tissue compartment, di mana model ini digunakan untuk tracer yang dapat difus secara bebas seperti 150 water. Dalam model ini tracer tidak terperangkap dalam jaringan dan analisis difokuskan pada aliran darah dan volume distribusi, sehingga memberikan wawasan tentang perfusi jaringannya. Yang kedua ada model 2 tissue compartment. Model ini lebih kompleks dan digunakan untuk tracer yang mengalami penangkapan dalam jaringan seperti 18 FFDJ, dan model ini tuh membagi jaringan menjadi dua kompartemen, yaitu ada kompartemen ekstraseluler dan intraseluler. Dengan menggunakan model ini, parameter kinetik seperti K1 aliran darah dan K2 laju metabolisme dapat diperkirakan, sehingga memberikan informasi yang lebih mendetail tentang biologi tumor. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Ada 3 contoh kasus di sini, yaitu 150 water untuk mengukur aliran darah. Terus ada 18 FDG untuk metabolisme glukosa dan ada 18 FFLT untuk proliferasi sel. Kemudian ada kelebihan analisis kinetik. Kelebihan dibandingkan dengan pengukuran statis. Yang pertama, informasi biologis yang lebih mendalam, di mana analisis kinetik memberikan wawasan yang lebih dalam tentang proses biologis yang terjadi dalam tumor, tidak hanya mengandalkan pengukuran statis. Yang kedua, adanya estimasi parameter kinetik. Maksudnya itu parameter seperti aliran darah dan metabolisme glukosa dapat diukur secara lebih tepat. Yang ketiga, menghindari kesalahan interpretasi, yang dimana analisis kinetik sendiri membantu mengatasi masalah dalam memperhitungkan laju pengambilan dan pembersihan tracer dari jaringan. Yang keempat, ada prediksi respon terapi. Kemudian ada kekurangan analisis kinetik. Kekurangan analisis kinetik sendiri terdiri dari 3, yaitu ada kompleksitas model, dan yang kedua ada keterbatasan data.
Maksudnya itu analisis kinetik memerlukan data waktu aktivitas yang lebih banyak dan berkelanjutan yang mungkin tidak selalu tersedia dalam praktik klinis rutin. Yang ketiga, variabilitas dalam pengukuran. Hasil dari analisis kinetik dapat bervariasi tergantung pada metode pengukuran dan pemodelan yang digunakan, sehingga memerlukan validasi yang lebih mendalam. Kesimpulannya, yang pertama, analisis kinetik memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses biologis yang terjadi dalam tumor melalui studi kasus yang representatif. Yang kedua, penggunaan model 1 kompartemen dan model 2 kompartemen menunjukkan bagaimana prinsip dan metodologi yang dibahas sebelumnya dapat diterapkan. Yang ketiga, menggunakan ukuran kinetik menghindari banyak kelemahan yang terkait dengan ukuran statis dalam menggambarkan proses dinamis. Yang keempat, meskipun analisis kinetik seringkali tidak praktis untuk digunakan secara klinis, konsep-konsep ini tetap relevan dalam interpretasi gambar statis, terutama untuk PET onkologi seperti 18 FFDG. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.